Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam berita terkini haji 2024 dan saya kini berada di Media Hub di luar Kota Mekah ini, di Mekah Chamber, dan di sini ditempatkan pelbagai booth, reruai dan juga tempat working place untuk para wartawan dari seluruh dunia untuk melakukan liputan haji tahun ini. Dan sudah pasti bersama dengan saya ialah rakan jiran tetangga kita, Ibu Ika Wahyuni, juga merupakan produser orang besarnya di TV One. Produser dan juga merupakan salah seorang daripada delegasi Indonesia dan juga dijemput sebagai Difir Rahman tahun ini. Pertamanya Ibu Ika, sebelum cerita mengenai kerja, apabila mendapat panggilan untuk dijemput insya-Allah menunaikan haji tahun ini, di mana ketika itu, apa perasaannya? Kalau perasaan pasti susah diungkapkan ya. Kalau perasaan itu kan bila terfikir terus mau nangis ya. Selalu mau nangis. Jadi kantor itu bilang berikan data, paspor, KTP ya, segala macam data, insya Allah didaftarkan. Gitu kan. Dia bilang, Masya Allah, tahun ini ada kesempatan. Sebenarnya aku dapat kesempatan beberapa tahun lalu, 2009 maybe ya, ketika Dubes Arab Saudi datang ke kantor. Dia bilang, oke, you sama Maya berangkat haji. Tetapi ternyata Allah berencana lain. Masa Covid, 2 tahun tak berangkat. Oke, tak apalah. Itu memang berarti gue bilang belum tanggalnya Allah mengundang. Tiba-tiba tahun ini mengundang. Alhamdulillah. Bersama bestie juga. Oh, my bestie. Oh. Maya. Okay, kalau cerita bestie itu nanti kita akan interview kemudian selepas ini. Tapi Ibu Ika, bagaimana melakukan tugasan dalam masa sama juga, of course dalam setiap individu apabila mahu dijemput sebagai tetamu Allah, kita ada expectation, kita rasa mau beribadah dan sebagainya. Tetapi kesempatan itu tidak sama, berbeza antara satu sama lain. Yang ini malah mungkin beribadah, tapi dalam masa sama harus kerja. Macam mana? Bagaimana tu mentangkapi perkara sebegitu? Itu sudah sebagai bagian tanggung jawab tugas kita ya. Kita bekerja, dapat hadiah bonus berhaji. It's big gift gitu untuk kita. Jadi ya bekerja, berhaji, dua-duanya ibadah. Dihitung sama, ya kan? Benar. Gitu. Memang banyak yang bilang hajinya tidak terasa berhaji. Insya Allah nanti terasa bekerja. Di sini pun dapat pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa orang dapatkan, ya kan? Kita free naik ke Clock Tower, tak semua orang bisa. Ya benar. Ya kan? Kita bisa ke sini, tak semua orang bisa. Ala-ala Ibu Ika dah menyebut mengenai undangan dan juga kesempatan yang kita semua dapat, alhamdulillah, kelompok media dapat di Clock Tower. How do you describe that moment? Amazing ya, amazing. Melihat Ka'bah dari atas, kecil tapi dekat, ya kan? Ka'bah itu luar biasa. Yang selama ini kita cuma untuk sholat pun melihat di sejadah, kan melihat. Ini kedua kali saya melihat Ka'bah, rasa tetap sama. Pengen kembali lagi setiap saat kembali. Jadi setiap di Ka'bah selalu berdoanya sama, Allah undang saya setiap saat. That's amazing. Bagaimana sebenarnya berkongsi tak bersama suami? Saya difahamkan Ibu Ika menunaikan umrah bersama dengan suami dahulu. Sudah pasti ramai yang di kalangan kawan-kawan media dikata alangkah indahnya bersama dengan pasangan, contohnya. Betul. Dan semalam bila nampak Ka'bah daripada atas, apa dibilang bersama suaminya? Sebelum berangkat saya bilang, ridho kah kamu saya berangkat lebih dulu berhaji? Insya Allah ridho. Dan itu amazing lah. Dan ada nangis. Kita beribadah sama suami itu terasa jauh. Dan ada doa di situ untuk ya Allah panggil kami berdua kembali. Aku selalu nangis kalau cerita itu. Setelah haji selalu nangis. Tapi ya, tidak mudah bagi seorang wanita untuk tunai haji tanpa suami. Jadi kenapa sentiasa sebab? Mungkin dapat diceritakan. Dan juga bagaimana sebenarnya the ultimate test dan juga cinta itu ialah dengan redha itu juga. Harus jadi tapi kalau di Arab itu entah kenapa kadang tuh lupa dia tuh. Mau telepon, dia sudah tidur. Sudah tidur waktu. Jadi baru aku telepon sekali kemarin. Selepas sampai seminggu. Nah, baru ingat jam 12 di Jakarta sudah jam 4 dia sudah bangun pasti subuh. Telepon dia bilang,
mau subuhan ya? Dia tanya, enggak lah, aku mau tidur. Oh masih jauh belum gitu. Baru aku telepon dia kemarin aja. Itu, tapi suami udah biasa karena aku wartawan dari tahun 98, dari dia kenal saya udah wartawan. Jadi dia it's all about my job, never complain. Dan difahamkan juga Ibu Ika adalah antara individu yang terlibat dalam tim liputan haji juga satu ketika dahulu. Namanya pun Khabar Haji. Di Astro juga, kami di Astro Oasis dan juga Astro Awan juga ada Khabar Haji. Haji Izlan juga orang kuat Khabar Hajinya dulu. Tapi kalau di Indonesia itu bagaimana Khabar Hajinya itu? Sama lah, menginformasikan berita-berita haji terkini, terbaru, dan feature-feature menarik, humanity, ya kan. Yang nonton selalu banyak. Dan di Indonesia itu saya selalu bertanya soalan ini. Di Malaysia kita hanya ada 31,600 jemaah yang diberikan kuota. Indonesia itu 241,000. Banyak, tapi waktu tunggu tetap panjang. Kalau Ibu Ika berapa waktu menunggunya? 20 tahun. 20 tahun? No. 25 tahun. Aku daftar udah 3 tahun lalu. Okey. Dan akan berangkat 20 tahun lagi. Ya masih lagi pendek kalau bandingkan dengan Malaysia, tapi ya. Tapi dalam masa sama bagaimana menguruskan 241,000 itu? Kalau di Indonesia, kami di Malaysia mungkin terarah dan melihat kepada ada tabung haji dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu bagaimana badan pengelolanya? Hampir sama. Jadi mereka harus mendaftar dulu. Jadi ketika sudah menabung 25 juta, you have a seat. Okey. Yang tunggu 25 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, itu tergantung wilayah masing-masing. Semakin banyak di wilayah itu, misalnya sebut Jakarta, semakin banyak orang daftar di situ, semakin panjang you punya antrian. Okey. Maksudnya di Indonesia sendiri ada kota yang diberikan mengikut daerah provinsi? Iya. Paling tinggi provinsi daerah mana? Saya nggak ingat, mungkin Jakarta ya. Yang pendaftarnya banyak, karena banyak yang dari Jakarta. Kalau dari Papua ada, pokoknya semua provinsi ada. Ada pula yang sampai 34 tahun, cuman saya lupa ya, tidak ingat. Beda-beda. Ada juga provinsi yang tidak ada kota yang besar kerana jumlah Muslimnya tidak begitu ramai. Bagaimana diuruskan semua itu? Tempoh hari kita pun sempat pergi ke lapangan terbang Jeddah melihat kepada laluan inisiatif laluan Mekah Road itu. Di Indonesia bagaimana dilaksanakan? Ada tiga airport yang dengan laluan seperti itu. Jadi sudah diatur semua, sudah seperti paspor imigrasinya kilat. Sampai sini langsung ada berapa? Ada 3 embarkasi, aku lupa. Surabaya, Solo, dan Jakarta. Okey. Itu pakai Mekah Road. Okey, sebenarnya kalau anda melihat di belakang kami, ini adalah lawatan. Ini siapa Kalau ada VIP yang dia. Kerana di sini juga selain menempatkan pusat media, Minister Media. Menteri Medianya berkunjung, dan di belakang ini ialah booth untuk Saudi Data and AI Authority. Ini perkara yang selalu kami katakan, bahawa di mana bagi penggunaan teknologi dan juga AI digunakan dengan sebaik mungkin dalam pengurusan haji. Di mana face recognition digunakan, ini Mekah Road juga sebahagian daripada AI inisiatif. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan immigration dan juga biometric ID dan sebagainya. Bagaimana pengalaman itu, Bu? Kerana kalau di umrah itu mungkin sedikit beza, tapi kalau beberapa tempoh lepas. Tapi untuk haji tahun ini kita berpengalaman. Cuba ceritakan. Agak susah ya. It's hard to make it biometric. Di telefon sendiri, dia hafal sendiri kan? Iya, jadi kita buat. Aku ngerti. Saya paham kenapa harus bikin biometrik sendiri ya. Karena kalau untuk langsung ke kedutaan, antrian bisa panjang. Lama. Kita buat macam ini sendiri ada 4 kali percobaan kan. Hard. Kita pergi laluan untuk VIP ni lalu, dia silakan. Ya, tapi itu mempercepat ketika kita di immigration kan. Immigration dia paspor di Bandara Suta itu scan, masuk. Semua dah scan selesai. Sampai Bandara King Abdul Aziz. Only one finger. Only one. Not four? No. Only one. Saat immigration officer. Okay. Persisnya seperti kita pergi melancong travel seperti biasa. Tapi kalau di Indonesia itu bagaimana, Bu? 241,000 dengan teknologi baru ini bagaimana diadaptasi oleh ibu-ibu, bapa-bapa yang mungkin datang daripada daerah-daerah berbeza? Jadi ada namanya embarkasi. Jadi sebelum dia berangkat dikumpulkan di satu itu namanya Pondok Asrama Haji. Nah di situ didata. Itu berapa hari sebelum itu? 1 hari. Okey, diuruskannya semua. Yes. Oh, jadi proses itu dibantu oleh lembaga dan sebagainya. Terbayang kan kalau ibu-ibu
kita saya yang masih muda payah gini. Jadi memang ada pegawainya yang menunggu di situ. Yes. Dan bagaimana penerimaan mereka kalau berdasarkan laporan ibu di Indonesia? Tidak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi satu lagi perkara, kalau dilihat kita insya-Allah menuju ke hari wukuf dalam beberapa hari lagi. Ya. Teruja, tapi persiapan dan juga persediaan Ibu Ika sendiri bagaimana? Harus siap, insya Allah harus siap. Banyak zikir, banyak doa sunnah, harus siap. Karena Arafah itu tempat yang paling spesial. Haji is Arafah. Kalau kau tidak berada di Arafah, you're not haji. Di Arafah itu kau bisa minta apa aja. Minta ampun, minta hajat, everything insya Allah berikan yang kau butuhkan. Dan harapnya that's our me time di sana. Dan buat liputannya juga bagaimana? Editornya minta tak story-nya di Arafah? Sudah nampak jadwal. Jam segini siaran. Aku sama Maya. Oke, jam 9 siaran, jam 12 siaran, jam 2 siaran. Oh, siaran terus. Tapi itu juga persiapan yang dilakukan. Kerana kata Ibu Ika tadi, ialah dua ibadah yang berjalan dalam waktu yang sama. Ibu Ika, mungkin pandangan dan juga secara keseluruhan melakukan liputan haji tahun ini, alhamdulillah dijemput dan juga melihat kepada program-program yang diatur. Benar yang pergi ke Clock Tower sekarang paling menyentuh hati. Tapi kalau melihat kepada media hub dan sebagainya ini, bagaimana persepsi dan juga mungkin bagaimana melihat kepada liputan ini, mungkin sesuatu yang menarik untuk wartawan juga. Menarik, banyak sisi lain yang bisa kita liput ya. Banyak yang di sini pun mereka memperlihatkan booth mereka sangat menarik. Cuma mungkin kurang memberi informasinya, kurang spesifik atau lebih jelas. Tapi mungkin itu bisa menarik. Kita bisa lihat mereka pamerkan robot ya. Ada drone-nya besar. Dia really serius sebagai air teknologi kan? Yes, teknologi. Ada tempat yang buat penyuling air itu tuh. Air, aku dicerita itu air laut menjadi air. Oh, saya tak jumpa lagi tu. Nah, yang kita minum, air yang kita minum itu. Okey. Perusahaan apa sih water apa tuh? Okey, nanti kita pergi sana. Iya. Ada Mbak LO tell me itu air laut disuling jadi air bersih, kan. Akhirnya Ibu Ika, bagaimana ini adalah kenangan yang walaupun kita belum habis lagi, tapi sudah pasti selepas seminggu. Saya sebenarnya kenal Ibu Ika ni perjumpaannya menarik sekali. Kerana kami pagi tu dah nak pergi ke satu program, Ibu Ika turun, kita kata, oh dari Indonesia, ya dari Indonesia. Lantas kata, aku ini tawaf di tingkat yang ketiga. Aku ini kakinya tak bisa jalan. Jadi itu kekenalan kami. Jadi bagaimana merangkumkan, mencipta memori ini dan juga bagaimana mengenang ini adalah sesuatu yang istimewa, insya-Allah sepanjang hidup. Insya-Allah selalu istimewa. Ke Tanah Suci selalu istimewa. Jadi akan selalu menjadi doa, ya Allah, undang kami, undang saya, undang semua orang ke Tanah Suci. Itu selalu istimewa. Ceritanya selalu ada. Setiap orang punya cerita kenapa dia bisa berangkat, kenapa dia selalu ada cerita. InsyaAllah, saya doakan, kita mampu kembali walaupun kita belum balik lagi. Tapi harapnya dapat menyelesaikan bersama-sama umrah ini dan mabrur hajinya. Amin. InsyaAllah nanti dijemput bersama dengan suaminya pula nanti. Amin. Doa yang sama buat kamu bersama. Ya, terima kasih Ika. Doa yang baik juga untuk semua, doa yang baik juga kepada anda semua. Terima kasih Ika kerana sudah berkongsi cerita. Rakan wartawan, rakan penerbit dari Indonesia. Kita akan dapatkan juga lagi wartawan-wartawan dan juga cerita-cerita menarik mengenai haji tahun ini. Sekian saja untuk kali ini, kita jumpa lagi.